menjadi tertib Allah. Setiap orang itu punya derajat tambah tinggi, maka punya tanggung jawab juga tambah tinggi juga. Jadi thalibul ilm, orang yang sudah banyak belajar agama, sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, ketika saya belum dianggap orang alim, maka saya ini merasa ringan berbuat apa-apa. Tapi ketika saya sudah dianggap orang alim, saya ini mau tersenyum aja takut, khawatir tindakan saya nanti akan jadi mudarat buat agama. Sudah sering saya ceritakan bahwa dosa orang itu berbeda-beda, ya. Orang itu berbeda-beda dosanya sesuai dengan tanggung jawabnya. Kalau kamu itu petani, ya, tidak masuk kantor, kan nggak disalahkan, bukan tanggung jawab kamu. Tapi kalau kamu itu pegawai negeri, tidak masuk kantor, bagaimana? Kan disalahkan. Kalau kamu itu tentara, ya, hanya tidak ngancing baju aja dianggap dosa besar, kamu sudah akan dipukuli sama komandan kamu gara-gara nggak masang kancing baju. Tapi kalau kamu petani, nggak pakai baju pun nggak ada orang negur. Nah ini yang kamu renungi betul-betul. Kalau kamu dikasih tanggung jawab apa di pesantren, tanggung jawab absen namanya. Ini ada orang kasih tanggung jawab absen malah nggak absen. Nah ini satu kesalahan yang besar, ini namanya sudah meremehkan, melecehkan tugas yang kaitan dengan agama. Karena santri itu harus punya sifat amanah yang sungguh-sungguh gitu. Kalau dikasih tugas, dikerjakan yang benar, hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah. Nah, ridha Allah itu kan di dalam sikap kamu itu. Orang itu bagaimana menyikapi agama, ya di situ itu nilainya. Kalau sudah tugas-tugas agama diremehkan, umumnya orang tidak mau ngabsen, sedangkan dia tanggung jawab absen. Kelihatannya kan perkara kecil, padahal ini menyesatkan banyak orang. Nanti laporan malam Kamis, alfa sekian, anu sekian, padahal ini tidak ada datanya. Berarti kamu tuh membohongi orang satu pondok itu. Gimana? Dia tertib semua? Karena namanya kebohongan itu bukan hanya orang itu berkata disengaja bohong, orang itu berbicara tanpa dasar. Ini juga bagian daripada kadzabin, terkacakan. Padahal ala la'natullah alal kadzibin. Terus bagaimana kita ini dapat ridha Allah kalau kita ini terus bohong aja terus? Maka kita ini senantiasa islah. Kalau kita tidak ada islah, ini yang bahaya itu apa? Yang bahaya itu perasaan kita ini dalam kebaikan, tapi terus di dalam keburukan tanpa terasa. Ini orang bikin masjid yang tujuannya itu dirarun wa tafriqan bainal muslimin, untuk bikin pecah belah. Maka dia bikin masjid, perasaannya dia dapat fadilah man bana masjidan banallahu lahu baitan bil jannah. Padahal mulai bangun masjid dia dihitung diraran wa tafriqan bainal muslimin, dapat dosa. Mulai bangun pertama sudah dapat dosa terus. Akhirnya setelah jadi imam di situ. Setiap ngimami ditulis dosa. Setiap sholat di situ ditulis dosa. Nah ini kalau tidak ada islah itu seperti itu terjadinya. Maka orang itu harus senantiasa itu suasana islah. Jangan sing penting ngaji ya wis to. Sing penting ning pondok ya wis, sing penting kurut ya wis. Tidak ada usaha islah itu nanti kamu bisa ditipu. Perasaannya itu kebaikan padahal terus dalam keburukan. Perasaannya saya ini khidmat tamu. Wah ini pahala khidmat, ini dapat pahala khidmat. Padahal maksiat terus karena makanan yang untuk tamu malah kamu makan sendiri. Keroyokan makanannya tamu. Ini masalahnya santri makanya saya cerita begini ini. Sehingga akhirnya ilmunya jadi nggak barokah. Orang alim, orang hafid Quran
kok bisa di kampung itu akhirnya nggak ada gunanya sama sekali. Ini mesti ada satu masalah di dalam dirinya itu. Kalau tidak, janji Allah itu benar, ya rafa'illahu alladzina amanu. Mesti dia dapat kemuliaan ini, janji ini di dunia kok. Wal aqibatul lil muttaqin may yattaqillah, itu mesti kok. Dimana kita ini senantiasa itu apa-apa itu kita pikirkan tuh terjadi perbaikan. Hari-hari itu bagaimana terjadi perbaikan, bagaimana terjadi perbaikan. Apa kesalahan saya ini di dalam urusan pertama imaniyatnya, ibadahnya, muamalahnya, muasyarahnya, akhlakiyatnya. Inna khaira dinikum al-wara', ya. Sudah ada sifat wara' apa belum? Kalau santri rebutan makanan, keroyokan panganan, ini orang tidak punya wara'. Gak dipikir ini halal, haram, ya. Yang jelas itu gak diseneni. Ini tok. Ini jenenge bukan santri yang seperti itu. Kelihatannya ngaji terus, ngaji terus, dihitung maksiat terus. Kenapa? Sebetulnya dia bukan ngaji, mau ngumpul sama amrot cari anak ganteng. Ya. Nah, ini saya ngomong terus terang aja, kamu bisa besar-besar. Supaya terjadi islah. Nanti kalau kita ini tidak ada niat islah, taubat senantiasa, itu nanti kita ini perasaannya dalam kebaikan, tapi jangan ini dosa terus.